Ya karena warna indigo itu frekuensinya menarik ya. Safari, silaturahmi, sinergi. Sekarang balik lagi ke tema Mas. Katanya Mas Kori itu dulu sempat indigo juga, bisa diceritain kecil. Jadi kan istilah indigo sendiri ya Mas Agis ya, itu menarik. Saya memahami istilah indigo itu waktu di Malang malahan. Jadi saya tuh nggak tahu ya, tiba-tiba itu ada dulu di platform ya sosial tuh. Jadi ada grup gitu, komunitas gitu ya. Ini apa ya komunitas waktu itu kalau nggak salah spiritual Indonesia atau apa gitu ya. Awal saya masuk ke situ tuh, karena menurut saya bahasanya menarik gitu. Seperti apa yang saya kaji gitu. Setelah itu saya dimasukkan ke satu platform juga, ada grup juga gitu. Yang dimana grup itu juga ada istilahnya kan komunitas Malang Indigo. Nah di situ tuh saya baru paham bahwa oh ini tuh yang disebut dengan indigo gitu. Nah itu sempat saya ngobrol sama Pak Made gitu. Pak Made, ini saya kok masuk ke grup ya, namanya itu komunitas Malang Indigo. Ini grup apa gitu, saya bilang gitu. Terus saya tanya indigo itu apa gitu. Beliau cuma bilang gini, itu golonganmu gitu. Saya tahu itu aja gitu. Jadi setelah saya pahamin apa yang dimaksud indigo sendiri itu kan sebetulnya hanya spektrum ya Mas ya. Jadi spektrum biofil seseorang atau aura seseorang yang warnanya indigo, sebetulnya cuma itu. Jadi mungkin dulu kita memahami indigo itu pasti bisa melihat, bisa merasakan ini gitu ya. Tapi bagi saya indigo itu adalah suatu warna spektrum gitu. Yang dirasain itu apa Mas? Jadi saya sendiri dulu nggak tahu ya Mas ya. Saya kira semua orang itu sama gitu. Karena saya nggak pernah sharing juga dengan beberapa orang ya. Misalnya ketika kita bicara tentang gelombang-gelombang frekuensi atau makhluk-makhluk di frekuensi yang lebih tinggi dibanding frekuensi tubuh fisik kita ya. Atau kita bicara dengan makhluk astral lah gitu. Itu kan sebuah gelombang ya yang memiliki frekuensi gitu. Jadi saya kira semua orang itu melihat dan merasakan itu. Ternyata nggak semua orang kan gitu. Saya baru tahunya ya ketika ngobrol sama orang tua gitu. Dan di situ saya mulai bisa merasakan oh membedakan itu ini gitu. Ya cuman itu. Jadi nggak ada yang lebih lah kalau kita bicara indigo ya. Jadi indigo itu cuman spektrum warna gitu. Yang dimana setiap individu manusia itu secara medan biofil atau aura gitu ya, itu memiliki ciri khas yang unik Mas, setiap individunya. Jadi kalau kita bicara spektrum itu kan ada warna Magiku Hibiniu gitu. Jadi ada yang memang di awalnya itu yang paling dominan itu adalah warna merah gitu, warna hijau gitu. Lah kalau indigo itu memang di awalnya itu warnanya indigo gitu, di biofil dasarnya gitu. Nah itu yang menarik itu di situ. Jadi nggak ada istimewanya, memang unik gitu. Karena setiap warna memang memiliki keunikan gitu. Ya karena warna indigo itu frekuensinya menarik ya. Kalau kita bicara tentang frekuensi energi ya. Jadi warna indigo itu warna yang menarik gitu. Jadi satu sisi gitu ya, dia memiliki potensi besar untuk belajar spiritual. Potensi besar ya. Bukan satu-satunya spektrum indigo yang bisa belajar spiritual. Tapi dia punya keunikan itu lebih mudah memahami spiritual. Cuman itu. Cuman di sisi lain tantangannya juga besar. Karena dia harus dibentuk tuh secara kehidupan. Entah itu dari ujian hidup atau dia melatih dirinya. Jadi kalau misalnya kita bicara gitu ya, kenapa teman-teman indigo itu identik gitu ya, identik ya. Bukan semuanya ya. Kebanyakan itu kenapa terjebak pada dimensi astral gitu. Karena frekuensi ini sangat menarik untuk makhluk-makhluk astral gitu. Jadi frekuensi yang berwarna indigo ini gitu ya, keunguan ini, itu ketika makhluk astral berada di dekatnya itu ngerasa nyaman. Nangkep daya maksud saya. Magnet ini. Ya, jadi ada suatu nuansa energi gitu, yang dimana warna indigo itu warna yang disukai oleh mereka. Karena energinya itu nyaman buat mereka. Nah, poinnya cuma itu. Di sisi lain dia bisa lebih memiliki kesempatan besar untuk belajar spiritual. Di sisi lain dia juga akan lebih mudah untuk terjebak pada frekuensi astral gitu. Jadi apa yang dikatakan banyak nih orang kan, ini orang indigo bisa meramalkan sesuatu, terus dia bisa melihat masa depan, masa lalu. Itu tuh bener nggak?
Jadi cara kerjanya itu seperti apa, Mas? Jadi kalau kita memahami itu adalah memahami tentang ini ya, ruang waktu ya. Jadi ada morfogenesis, ada jejak holografis. Jadi segala apapun yang pernah kita lakukan itu tercatat, Mas, di jejak holografis. Di yang akan kita lakukan itu morfogenesis gitu. Dan memang yang unik itu di alam itu ya, itu penuh ketidakpastian. Makanya kalau seseorang yang bisa meramal masa depan itu belum tentu terjadi. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa ke depan akan seperti ini. Itu nggak mungkin pasti gitu. Pasti banyak kemungkinan. Impossible orang itu bisa memastikan hal yang pasti gitu. Karena kalau kita lihat alam gitu ya, segala perilaku apa yang ada di kehidupan kita itu saling berpengaruh. Jadi saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Artinya misalnya gini Mas Akins. Jadi gini, kalau saya tidak merubah diri saya, ke depan saya akan seperti ini tuh. Jejak morfogenesisnya itu. Tapi suatu ketika ada inputan-inputan, misalnya saya kenal sama teman-teman yang lain gitu, itu akan merubah frekuensi saya itu, merubah jejak morfogenesis saya juga gitu. Artinya perilaku saya pun juga berubah. Akhirnya apa yang dipandang ke depan itu belum tentu terjadi. Itu hanya kemungkinan-kemungkinan gitu, tidak ada yang pasti. Nah itulah yang menarik itu ketika saya memahami itu, bahwa suatu hal di depan gitu tidak ada yang pasti, maka yang pasti itu adalah saat ini. Maka lakukanlah yang terbaik untuk saat ini. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Ya. Apa yang dirasakan orang indigo, Mas? Ketika dia nih bisa katanya, oh saya nanti kedepannya ada seperti ini. Nanti 2012 mungkin ada kiamat. Itu yang dirasakannya itu apa, Mas? Ya dia menangkap energi dari alam ya. Karena memungkinkan sekali teman-teman itu memiliki indera sensorik yang lebih ya sensitif bahasanya itu. Nah sensitivitas dia itu lebih tinggi, yang disebut dengan hypersensitif gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara itu banyak Mas, mungkin pernah dengar clairvoyance, hypersensitif itu adalah salah satu indera sensorik ya. Jadi clairvoyance itu melihat masa depan, itu yang disebut dengan indera keenam lah. Itu kan melihat visual lah. Clairvoyance sendiri itu berbagai macam. Ada orang yang hanya melihat secara simbolik, ada orang yang melihat warna gitu. Jadi berbeda-beda gitu. Dan semuanya itu tidak benar-benar pasti gitu. Jadi dalam perhitungan saya gitu ya, kebenaran apa yang kita lihat dari clairvoyance itu maksimal cuma 80% kebenarannya. Dan itu pun harus diakui oleh 3 fasilitator. Biasanya kita bertiga nih memandang suatu hal ke depan itu sama, berarti itu memungkinkan terjadi. Dan kebenarannya hanya 80%. Berarti 20% itu memungkinkan tidak terjadi. Jadi makanya itu saya tidak pernah memakai itu sebagai satu indikator yang valid. Jadi itu hanya menjadi alat bantu lah gitu. Bukan untuk kevalidan, tapi alat bantu untuk melihat yang lebih holistik gitu. Gitu. Jadi kalau ada berita dari luar, contohnya bisa meramalkan di tahun depan bakal kiamat, terus ini bakalan celaka, itu sebenarnya cuma 80% ya kebenarannya ya, maksimalnya ya. Jadi sebetulnya kan kayak gini nih Mas, apakah hal itu penting atau tidak, kan jadinya kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya bukan ke masa depan itu akan terjadi apa sebetulnya yang menarik itu, yang saya pahamin ya. Tapi how to-nya, bagaimana kita ke depan ketika itu kondisi itu terjadi. Ya, jadi kebanyakan orang itu hanya bercerita tentang masa depan itu akan gini, hanya menyebarkan ketakutan. Akhirnya ketika seseorang itu mengafirmasi hal yang sama, itu memungkinkan terjadi malah. Karena semua bersepakat. Kan itu yang menarik. Nah, tapi jarang orang yang berpikiran kalau ke depan itu seperti itu, apa yang harus saya lakukan? How to-nya jarang ada yang mau berbicara tentang how to. Yang dibicarakan hanya abstraksi hal-hal seperti itulah. Ya sebetulnya itu hanya memupuk eksistensi aja, nggak akan menjadikan apa-apa. Jadi bagi saya Mas, bahwa kewasitan itu dibutuhkan dalam ranah untuk membaca pola sebetulnya. Misalnya nih, oh dalam tingkatan sosial sekarang orang seperti ini, secara ekonomi seperti ini, melihat gejolak global seperti ini, alam seperti ini nih. Oh berarti memungkinkan akan terjadi seperti ini. Jadi segala apapun dalam chaotic gitu ya, di alam itu pasti punya pola. Nah bagaimana kita membaca pola? Begitu juga dengan keharmonisan. Keharmonisan atau harmonis sendiri juga punya pola. Nah kita mempelajari pola itu gitu. Ya. Ini tadi Mas Ori ngomong dengan
kalimat waskita. Sebenarnya waskita itu apa, Mas? Jadi kewaskitaan itu ada yang kalau misalnya bahasa kerennya clairvoyant lah gitu. Kalau bahasa umumnya kan orang biasanya nyebutnya adalah waskito gitu ya, kewaskitaan gitu. Jadi kewaskitaan itu kemampuan seseorang untuk menerima informasi dari pola-pola semesta gitu atau pola-pola energi untuk melihat situasi yang akan datang. Pola ya, tapi itu juga belum tentu terjadi gitu. Jadi pola itu kan bisa berubah seperti apa yang tadi saya ceritakan gitu. Artinya dia bisa menangkap itu gitu. Jadi itu sebentuk indera sensorik. Jadi kemarin pun saya juga diskusi sama beberapa teman-temannya Mas di TikTok ya, salah satu platform gitu. Jadi saya bercerita bagaimana seseorang itu sering kita itu hanya menggunakan EQ dan EQ kita. Jadi hanya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual kita. Bahwa ada kecerdasan yang menarik itu adalah spiritual gitu. Jadi kalau kecerdasan spiritual ini lebih mendekati yang kita sering dengar gitu ke teman-teman, ikuti hati nuranimu. Ojo ikuti nafsumu, jangan ikutin pikiranmu, tapi ikuti hati nuranimu. Nah itu lebih ke arah SQ sebetulnya, spiritual question. Jadi artinya bahwa mungkin awal SQ ini tidak berpengaruh terhadap EQ dan EQ, karena pasti bertolak belakang. Misalnya gini nih, saya dizolimi orang gitu ya, terus SQ itu pasti gini, udah kamu harus sabar, harus tenang, pasti bertolak belakang. Enak aja sabar, gimana mau sabar? Dia aja zolim seperti itu tuh. Kalau pakai intelektual atau pakai emotional question gitu, kan pasti awalnya bertolak belakang. Makanya SQ itu mengarahkan kita pada satu keheningan yang dimana kita sebut sebagai pengamatan gitu. Jadi sebelum apapun terjadi gitu, situasi terjadi, maka gunakanlah pengamatan itu. Pengamatan itu adalah kita menggunakan SQ kita untuk mengamati dulu. Kalau kita menggunakan EQ atau EQ dulu, berarti kita mempersepsikan itu. Jadi apapun situasi tidak akan hadir dengan sepenuhnya kehadirannya, dengan maknanya, tapi kita halangi. Oleh apa? Oleh persepsi kita. Nah, akhirnya ketika seseorang itu sering menggunakan SQ-nya, disitulah munculnya suatu titik keluasan berpikir. Salah satu keluasan berpikir itu adalah intuitif, cara berpikirnya. Nah, intuitif itu mendekati kewaskitaan clairvoyant. Ya sebetulnya itu aja gitu.